Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan coba menelusuri beberapa hal. Barangkali ini berguna untuk maslahat kita, terutama di akhirat. Kita akan mengawali dari apa yang kita lakukan ini, Qiyamul Lail. Ada banyak sekali berbicara tentang Qiyamul Lail, namun kita akan ambil hanya salah satunya saja. Terkhusus ini di bulan Ramadan, Rasul pernah bersabda, "Man qama bi asyri ayatin", barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat oleh malaikat sebagai orang yang lalai. Jadi setelah Isya, kemudian dia sholat, 10 ayat aja yang dibaca, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kemudian Rasul melanjutkan, dan barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, kelipatan 10-nya, 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia dicatat sebagai orang yang qanit. Qanit itu adalah taat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 berbicara tentang spek orang qanit seperti apa. Kemudian Rasul melanjutkan, dan barang siapa yang sholat atau qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, kutiba lahu minal muqantarin, dia tercatat mendapatkan qintor, 1000 qintor, atau dia mendapatkan harta yang sangat banyak. Apa itu qintor? Qintor ini ada di dalam surat Ali Imran, disebutkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dibuat indah buat manusia itu 1, wanita, 2, anak-anak, 3, qanatiril muqantarah, atau harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi, dan Rasul melanjutkan, 1 qintor khairun minad dunya wa ma fiha. Maka harapannya adalah kita nanti ketika sholat, bukan masalah seberapa cepat, Pak, Ibu, bukan masalah seberapa cepat, tapi seberapa banyak kita dapat. Bukan masalah seberapa cepat kita sholat, karena bukan semakin cepat semakin hebat, tetapi seberapa banyak kita dapat. Kita dapat kedekatan dengan Allah Ta'ala, kita dapat kekhusyuan, kita dapat tilawah yang tartil, dan seterusnya. Dan semoga ini tercatat sebagai kita paling tidak, kalaupun tidak sebagai yang mendapatkan qintor, paling tidak kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Syukur-syukur dapat yang tengah-tengah, dapat 100 ayat. Cuma memang kisaran 100 ayat itu kalau dibaca kurang lebih 1 rakaatnya 1 halaman. Oke. Kemudian yang kedua adalah sebuah kisah yang berbicara tentang keutamaan atau tentang kerahasiaan sedekah. Karena memang salah satu amanah dari ana menyampaikan di sini adalah tentang sedekah. Pastinya para asatidz sudah menyampaikan tentang hal ini dan mereka pastinya lebih baik daripada saya dalam hal menyampaikan. Tapi karena ini adalah amanah, maka kita sampaikan. Kita awali dari sebuah kisah dulu. Kisah yang dialami oleh sang kekasih Rasul, menantu Rasul, dan juga sahabat yang masuk Islam dalam kategori yang paling muda, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah. Di sana ada sang istri tercinta, siapa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Kemudian ketika pulang, sang Ali pun bertanya, "Wahai istriku, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan?" Suaranya ada? Kedengeran ya? Hah? Kurang ya? Soalnya ya harus gini dulu. Wahai istriku, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Kemudian sang istri menjawab, tidak ada. Tapi sang istrinya memiliki uang sebanyak 6 dirham. Upah dari memintal benang yang diberikan dari sahabat Salman Al-Farisi. Berapa? 6 dirham. Oke. Kemudian setelah itu sang Ali pun mengatakan, kalau gitu berikan padaku biar aku belikan makanan buat anak-anak. Oke. Akhirnya dikasihkanlah
sama sang istri. Kemudian beliau pun keluar. Saat keluar, Allah Ta'ala menguji Ali bin Abi Thalib. Oke. Yaitu yang pertama ada seorang fakir miskin dengan mengatakan, wahai Abul Husain, ya Abul Husain, berikanlah sedekahmu kepadaku. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan berlipat. Seorang Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat pokoknya segala-galanya lah. Orang yang sangat dermawan iya, sangat cerdas juga iya, sangat yakin juga iya, sangat lembut juga iya. Akhirnya karena diminta, dikasih lah. Walaupun keluarganya juga membutuhkan gitu, keluarganya juga membutuhkan. Tapi dia yakin bahwasanya ini terjadi bukan kebetulan. Ini pasti sudah diatur skenario-nya oleh Allah Ta'ala. Keyakinan tingkat tinggi istilahnya. Akhirnya dikasihkan. Berapa dikasihkan? 1 dirham? Enggak. 2? Enggak. Semuanya dikasih 6 dirham. Nih sama fakir miskin. 1 dirham nih kisaran sekitar 80.000 sampai 85.000. Lumayan itu. Bisa buat beli apa tuh? Cilok. Kalau di sana ada cilok. Diberikan kepada sang fakir miskin tersebut dengan berharap ganjaran dari Allah Ta'ala saja. Kemudian setelah itu jadi nggak belinya? Ya nggak jadilah, orang uangnya udah dikasihin. Akhirnya kembali pulang. Saat pulang, sang istri yang sudah menunggu di rumah, wahai suamiku, mana nih yang mana makanannya? Langsung sang suami pun mengatakan apa adanya, wahai istriku, sungguh uang tersebut sudah aku sedekahkan. Kalau ibu-ibu atau istri zaman now kira-kira gimana? Uang cuma 6 dirhamnya, 6.000-nya, 60.000-nya, tapi dikasihin misalkan untuk perbaikan toilet masjid misalkan. Atau dikasihkan untuk anak-anak yatim dan seterusnya. Sepertinya orang-orang pada umumnya pasti akan mengeluh. Kita juga masih butuh gitu. Nah, tapi sang istri mengatakan, aku ridho kepadamu. Dah, suami sama istri sama-sama yakin kepada Allah Ta'ala. Terus jadi mereka gimana dong? Ya udah, saat itu tenang. Ali bin Abi Thalib pun berusaha pengen mengadukan ke Rasul. Akhirnya Ali pun keluar, pengen menemui Rasul. Saat di tengah jalan, ia pun bertemu dengan seorang yang Arab Baduy menenteng. Ya menuntun unta. Oke. Kemudian dipanggillah sang Ali itu, wahai Abul Husain, ya, belilah untaku ini. Langsung kata Abul Husain, aku tidak punya uang, gak apa-apa, beli aja ini, uangnya belakangan aja. Emang berapa harganya? Ini aku jual sama kamu seharga 100 dirham. 100 dirham. 100 dirham. Oke. Kemudian setelah itu, karena dia menjualnya dengan harga yang setengah pasaran gitu. Ketika dia pengen membeli, berarti kisaran 85.000 kali 100, 8.500.000 ya, setengah pasaran. Memang harga unta sekitar 17 sampai 25 juta. Belilah unta ini berapa? 100 dirham. Oke, dia pun beli tapi dengan cara nganjuk. Apa nganjuk? Di Jawa Timur. Dengan cara ngutang, karena tadinya memang gak niat beli, ditawarin. Ya sudah, diambil. Setelah itu untanya dibawa karena memang mau bertemu kepada Rasul kan. Akhirnya dibawa. Saat di perjalanan gak lama dari sana, kemudian ada lagi orang yang mendatangi Ali dan mengatakan, wahai Ali, untanya bagus. Apakah engkau jual? Berpikir sejenak, setelah itu, ya aku jual. Mau beli berapa? Langsung dia pun jawab 500 dirham. 300 dirham. Karena dilipat gandakan jadi 50 kali lipat. 300 dirham. Oke, saya beli. Cash langsung, tidak pakai nawar segala. Udah, setelah itu Ali pun melanjutkan bertemu dengan Rasul. Pas ketemu Rasul sudah menunggunya dan Rasul pun tersenyum dengan memberikan kabar gembira. Rasul sudah tahu cerita yang terjadi sama Ali itu. Kemudian Rasul pun menyebutkan,
bahwasanya orang Arab yang pertama itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk membalas apa yang sudah Ali infakkan. Dan malaikat yang kedua itu adalah malaikat Israfil dalam riwayatnya itu, yang datang sama untuk menyempurnakan. Jadi judulnya itu adalah dikasihnya Ali bin Abi Thalib 300 dirham dari apa yang sudah dia infakkan sebanyak 6 dirham. Dah. Tapi jangan sampai kita salah kaprah, karena jangan sampai ketika kita berinfak berpikir, dilipat gandakan jadi 50 kali lipat misalkan. Pasti nggak gitu. Ali nggak mana berpikiran ketika memberi, nanti saya bakalan dikasih misalkan sekian kali lipatnya. Tidak ada seperti itu. Justru kayak gitu nanti khawatir kena di bab ikhlasnya. Biarkan mengalir, karena cukup satu percaya. Dari sini kita ada beberapa pelajaran. Kita lihat. Pelajaran pertama adalah hubungan harmonis antara suami dan istri. Dibangun atas dasar 1. Kesabaran. 2. Percaya. Istri percaya ke suami, suami juga percaya ke istri. 3. Jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemana uangnya? Dipakai ini. Kemana uangnya dipakai itu? Jujur. Dan selesai semua, nggak ada miskom gitu. Kemudian yang berikutnya, adab yang tinggi dari seorang istri kepada suami. Bahkan di sana disebutkan ridhonya istri itu udah selesai semua. Kemudian setelah itu pelajarannya kita bisa ambil dari sana adalah keyakinan yang tiada tara dari seorang Ali bin Abi Thalib kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar min haitsu wa yarzuqhu, dan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya nggak boleh kita ketika kita memberi kemudian kita berharap kembali. Jangan gitu. Karena kalau misalnya seperti itu berharap kembali, man kana yuridu harusal akhirati nazid lahu fi haruthihi wa man kana yuridu harusad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang kebaikannya itu pengen digajar di dunia, dikasih, tapi jangan harapkan pahala apa-apa di akhirat nanti. Dan dalam hadis yang lain ataupun dalam ayat yang lain yang sangat banyak berbicara tentang bagaimana keutamaan tentang ketika kita memberi karena Allah Ta'ala. Mustahil miskin. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Tidaklah engkau memberikan sesuatu melainkan pasti Allah ganti. Hanya saja memang kita lebih senang atau masalah kadar keyakinan kita yang berbeda-beda. Kita lebih tenang nyimpan uang 10.000 misalkan di bank. 1 juta di bank. Dibandingkan nyimpan uang 10.000 di Allah Ta'ala langsung. Padahal sama-sama nyimpan kan. Kita lebih aman kita nyimpan uang di sini yang sifatnya itu nggak akan bisa dijadikan investasi akhirat. Sedangkan apa yang di sisi Allah Ta'ala disimpan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Adapun yang kita tinggalkan nanti itu justru bakal, kalau sekurang-kurangnya kurang pembelajaran agama, maka itu akan bisa jadi menjadi sumber malapetaka, rebutan harta warisan. Oke. Tapi Islam datang sebagai solusinya, di antaranya adalah ada ilmu tentang mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan yang adil. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.